Sebelumnya boleh diperkenalkan terlebih dahulu dengan siapa? Lu Duluan. Lu lah. Ladies first. Halo, nama gue Keset. Halo, nama gue Karpet. Oke, perkenalkan nama gue Raffi Budi dan umur gue 23 tahun. Gue baru lulus di Universitas Swasta di Depok dan kesibukan gue sekarang sih nyari kerja. Halo, nama gue Keset. Umur gue 19 tahun. Saat ini gue mahasiswa aktif semester 3 jurusan Ilmu Komunikasi dan kesibukan gue sekarang cuma aktif organisasi. Oke, sebelumnya terima kasih ya udah mau datang ke Morel. Untuk pertanyaan pertama, pernah nggak sih lo merasa kecewa sama diri lo sendiri dan kenapa? Pernah, mungkin dulu karena kayak gue nggak bisa ngelakuin apa yang seharusnya tuh bisa dilakuin gitu, tapi ternyata di luar ekspektasi akhirnya gagal semua gitu. Contohnya kayak apa? Contohnya kayak gue ngelakuin, gue udah diberi tugas nih, misalnya gue suruh ngedit gini, menurut gue itu gampang banget gitu, tapi karena kemalasan gue, jadi gue tuh kayak ngelalain akhirnya di deadline jadi sibuk sendiri, kira kok susah banget sih gitu. Kalau gue pernah juga, tapi lebih ke waktu zaman sekolah sih, waktu masih SMA ngerasa kayak kok gue jadi anak nyusahin orang tua ya, gue nggak bisa ngebantu apa-apa, lebih kayak gitu sih. Nyusahinnya gimana? Jadi beban gitu ya? Nggak tahu sih beban apa enggak, kan orang tua gue yang ngerasain ya. Cuma rasanya tuh kayak kakak gue dulu zaman SMA bisa bawa motor sendiri, sedangkan gue nggak bisa dan malah baru belajar kayak gitu. Jadi beban keluarga ya. Saat lo ngerasa kecewa dengan hal-hal yang tadi lo sebutin nih, apa sih yang lo lakuin? Dari gue ya, kalau dari gue ya pastinya introspeksi diri juga ya. Dan gue setelah introspeksi pasti nggak bakalan ngulangin apa yang udah pernah gue lakuin sebelumnya gitu. Ya dari gue sih gitu aja sih. Kayak belajar ngedit gitu biar nggak Iya. deadline. Ya kayak nggak males-malesan gitu. Tapi ngaruh nggak sih malas lu sekarang susah jadi kerja? Ya nyari kerja. Enggak juga sih, karena kan malesnya itu kan udah hilang gitu loh. Insya Allah gue semangat cepet gercep gitu. Kalau gue, kalau dulu sih ya pasti nangis yang pertama, dan biasanya sih ngajak teman ngobrol atau ngajak nyokap ngobrol terus nanyain kayak apa sih yang bisa gue lakuin untuk seenggaknya perasaan nyusahinnya gue ini berkurang gitu. Misalkan kayak gue nanya sama nyokap, gue mesti ngapain ya biar gue gak ngerasa nyusahin mama papa mulu nih. Terus nyokap bilang ya udah coba aja belajar motor gitu sama teman, ketika nebeng tanya boleh nggak gue yang bawa motornya atau apa kayak gitu. Jadi setelah gue ngobrol sama orang itu pasti gue coba kayak gitu. Tapi emang sesimpel bawa motor doang bebannya gitu? Yang enggak sih. Apa lagi? Kayak misalkan gue sama kakak gue kan beda 10 tahun. Jadi waktu gue SMA kakak gue tuh udah lulus kuliah dan dia udah kerja. Dan gue ngerasa kayak kakak gue bisa nyari duit sendiri tapi gue kehalang sekolah gitu. Padahal seharusnya mungkin kalau umur gue nggak beda 10 tahun, seharusnya gue juga udah di posisi kuliah mungkin sambil kerja atau bahkan udah kerja kayak gitu. Berarti termasuk ini nggak sih kesuksesan kakak lu jadi beban tersendiri buat diri lu? Lumayan sih, sedikit sih. Nggak, dampaknya tuh efeknya nggak gede, cuma ada perasaan kayak gitu. Nah, kalau buat lu kan Set tadi lu bilang katanya sedikit iri lah sama kakak lu gitu. Kalau buat lu pribadi, pernah nggak sih lu iri sama orang lain gitu? Oh tentu jelas pernah.
Nah, pada saat kalian iri sama orang lain, apa sih yang kalian lakukan untuk, maksudnya kayak gue harus berhenti nih irinya, apa yang kalian lakukan untuk tidak memiliki rasa iri lagi itu? Yang jelas sih menurut buat gue sendiri sih ya ngelakuin hal yang seharusnya gue sih bukannya iri ya, kayak apa, gue tuh pengen ngelebihin dia gitu loh. Jadinya kayak gimana pun caranya gue harus lebih dari dia gitu loh, atau enggak setara lah gitu. Jadinya tuh gue banyak belajar yang tadinya misalnya segini jadi segini gitu. Pokoknya gue harus sampai ke titik itu gitu. Kalau gue sih karena lebih ke kakak gitu perasaannya, jadi gue menyadari aja kalau emang waktunya tuh beda gitu. Gue sama dia emang jaraknya 10 tahun, dia emang udah waktunya kerja dan gue emang waktunya tuh masih untuk belajar gitu, kayak gitu sih. Lebih sadar sama fasenya aja. Oh, gue kan juga kuliah ya. Gue pernah juga tuh ngerasain teman gue kok bisa dapet IPK 4 ya, IPK gue kecil. Lu juga ngerasain hal kayak gitu gak sih? Pernah? Tapi ganggu nggak? Enggak sih, enggak terlalu ganggu. Berarti yang biasa hal yang lebih baik dilakukan orang itu yang biasanya lu kejar juga itu seperti apa? Yang pertama tuh kan kita nentuin dulu kesukaan kita juga apa ya. Jangan misalnya dia suka nari, anjir gue nggak bisa nari nih gitu. Terus akhirnya gue belajar nari itu kan enggak kan. Yang pertama yang pastinya gue nggak terlalu ambisius lah dalam mencapai suatu, apalagi IPK gitu. Jadi tuh gue belajarnya yang menurut gue itu suka, ya gue juga harus belajar gitu loh. Boleh kali ya dicoba narinya. Oh bisa. Oh gitu ya. Bicara tentang masa lalu dan masa depan nih, pasti kalian punya target untuk masa depan dan punya cerita di masa lalu kayak gitu. Ada nggak rasa khawatir gitu dari diri lo terhadap masa lalu lo dan masa depan lo? Rasa kekhawatiran ada sih. Dulu kan waktu SMA nih, gue kan pernah kayak gue tuh ada plan hidupnya gitu loh. Kayak umur segini tuh gue harus bisa punya duit banyak gitu, atau enggak dari segini tuh gue bisa ngapain aja gitu. Ternyata tuh pas gue udah nyampe umur segini tuh ternyata gue nggak dapet apa-apa gitu. Dan ya udahlah, jadi jalanin aja lah sekarang gitu. Jadi plan gue sekarang nggak terpaku sama umur gitu. Jadi ya udah gue lanjutin aja lah gitu. Seenggaknya bisa. Tapi kan banyak tuh sekarang di Twitter, di Instagram, gue umur 23 udah bisa beli rumah sendiri nih. Lu gak merasa gagal apa? Kan patokan kesuksesan kebanyakan orang melihat dari situ. Iya, menurut gue juga di situ. Menurut gue kayak gitu juga. Menurut lu juga kayak gitu? Iya. Tapi ya udah, sekarang gue jalanin aja gitu. Siapa tahu mungkin Tuhan juga ngasih rezekinya nanti gitu. Kalau tadi Kak Raffi bilang kayak dia SMA udah nge-planning, gue malah di SMA kebalikannya, gue nggak nge-planning apa-apa. Mau kuliah di mana aja gue nggak tahu yang kayak gitu. Jadi kalau dulu kekhawatiran gue lebih yang kayak gitu. Nah kalau sekarang kekhawatiran gue udah berkurang sih. Walaupun maksudnya kedepannya gue masih nggak tahu mau kerja di mana, di bidang apa, jadi apa. Tapi gue lebih kayak ya udah apa yang bisa gue usahain sekarang itu yang gue usahain sekarang. Jadi kekhawatiran ke masa depan nggak begitu ada sih sekarang. nih kan beda tuh sama Raffi. Kalau Raffi dia udah punya planning dulu, tapi sekarang hancur. Kalau lu sekarang mungkin udah mempersiapkan sesuatu, mungkin ada nggak? Lebih ke jangka pendek sih sebetulnya, kayak misalkan seenggaknya kuliah gue nggak ngulang dan bisa lulus tepat waktu. Organisasi gitu. Organisasi juga sebisa mungkin sih aktif terus gitu. Dengan hidup lo yang udah dikatakan untuk Budi 23 tahun dan lu 19 tahun, pasti ada lah omongan orang yang bikin kalian tidak, nggak enak lah gitu ya. Gimana sih pendapat lo tentang omongan orang lain itu? Menurut gua, kalau gua sendiri sih ya udahlah, diemin aja lah. Lagi pula juga yang ngejalanin kan gua gitu. Kan secara normal orang terganggu dengan pembicaraan orang lain. Ya tergantung. Tidak, aku dibicarakan gitu. Itu Lu kenapa ngerasa kayak gitu? Ya terus mau gimana lagi? Masa gua bales sih? Apaan sih lu sukses? Kenalin gue gagal gitu. Kenalin nih gua gagal. Ya enggak kan? Ya udah mau gimana?
Iya benar. Gimana bang? Risih, pasti risih, pasti keganggu dan pernah keganggu. Cuma sekarang udah di tahap yang kayak ya udahlah, selama dia bukan orang terdekat gue yang ngomong dan gue rasa nggak ada kepentingan apapun untuk kehidupan gue dan yang jalanin juga gue, jadi gue nggak begitu ngefek itu sih, nggak begitu terganggu. Gue pernah baca nih tentang cewek kalau misalkan mau tidur atau dia sudah berada di kasur, pasti tiba-tiba kayak keinget sesuatu nih, khususnya buat lu nih Seth. Pernah nggak sih lo memikirkan sesuatu yang tadinya nggak pernah lu pikirkan gitu loh? Pernah ya, itu tadi yang kayak gue bilang waktu SMA, gue ngerasa sebenarnya gue nggak pernah mikirin tuh yang kayak oh gue tuh ternyata beda jauh sama kakak gue dan umur nyokap gue juga udah tua gitu kan, bokap gue juga udah tua banget. Jadi tiba-tiba tuh kepikiran aja kayak kalau ntar gue lulus kuliah nyokap bokap gue udah gak ada gimana ya. Padahal sebelumnya tuh nggak pernah mikirin itu sama sekali karena gue ngerasanya selalu oh ya udah, ketika hidup gue berjalan pasti orang tua gue ada dan menyaksikan kayak gitu. Kalau buat lu nih Bud, pernah nggak lu merasakan overthinking pada saat lu sedang beristirahat kah atau sedang memiliki waktu luang kah kayak gitu? Pernah nggak lu memikirkan sesuatu yang ini sebenarnya nggak perlu gue pikirin nih tapi tiba-tiba kepikiran gitu loh? Iya pernah, pas lagi tidur. Bukan pas lagi tidur sih, pas sebelum tidur. Pasti lu semuanya juga pernah sih, tiap malam lagi merem gitu. Kayak anjir lah kok begini ya gitu. Kok hidup gue begini gitu. Kayak ayo udahlah tidur. Pas sebelum lu tidur pernah gak kepikiran kenapa gue nggak lahir jadi Avatar gitu ya? Pernah sih, pernah. Apa sih yang gue harapkan? Gue rapatnya juga pernah kan. Kenapa sih gue nggak kayak Raffi gitu kan? Kalau gue tuh biasanya kan overthinking tuh kayak ya kayak gue mau cari kerja tapi gue lihat skill orang tuh jauh lebih bagus dari gue kadang. Iya, gue juga ngeliat kan searching gitu di apa kayak job street gitu-gitu kan. Gue jadi kayak tersitir, ah yaudahlah nggak jadi apply lah gitu. Overthinking mungkin di situ. Kayak rasa ketakutan. Setelah lu punya pemikiran tentang hal-hal yang menurut lu tuh sebenarnya nggak perlu dipikirin lah, atau sebenarnya tuh kayak ini malah jadi beban, apa sih yang lu lakuin? Goalsnya sekarang ya ikutin alur gitu. Sukses nggak sukses ya udah jalanin. Kalau gue kebetulan anaknya agak religius, jadi gue lebih belajar untuk kayak paham kalau ada beberapa hal dalam hidup gue yang emang udah ditentuin sama Tuhan untuk kayak begitu, jadi emang itu di luar kontrol gue gitu sih. Pernah gak sih lu mikirin sesuatu yang gak bakal mungkin terjadi tapi ternyata terjadi? Gue pernah sekali. Ini pelajaran sih. Dulu kan SMA kan gue goblok banget kan, kayak hitung-hitungan gitu kan. Dulu kan by the way gue IPA kan, cuman gue nggak bisa hitung-hitungan gitu. Maksudnya pusing lah gitu, salah masuk jurusan lah gitu kan. Pas pada saat itu gue iri banget sama temen gue gitu, kayak kok si ini bisa apa kayak keren banget gitu ngajarin orang gitu. Pas di kuliah ternyata ada yang namanya statistika gitu kan. Ternyata teman-teman yang di kuliah gue tuh goblok gitu. Lebih dari lu gitu? Ya mungkin. Dan terus akhirnya mereka tuh kayak nyamperin gue gitu, minta ajarin. Bahkan saat UTS tuh mereka ketemuan dulu lah di sini, di kosan ini gitu. Akhirnya minta gue ajarin gitu, dan ternyata gila gue keren banget gitu. Apa sih akhirnya bikin lu bisa? Ya ngerti. Enggak sih sebenarnya bisanya tuh karena ya gue udah pernah belajar ini gitu loh di SMA, dan ternyata mereka belum gitu kan, karena kan kebetulan kan fakultas gue kan ilmu komunikasi juga, dan kebanyakan juga dari IPS, dari SMK gitu. Kalau gue dulu sih waktu SMA gue inget banget, jadi dulu gue pernah dilabrak sama kakak kelas gue dan dia kayak ngeledekin gue gitu gara-gara pas dia ngomong pundak gue gerak-gerak kan. Terus dia bilang gini, Tiba-tiba anak yang dimusuhi di sekolah nih ya? Gue tahu pakaiannya kan mas tuh. Enggak sih, gara-gara gue ngejawab sebenarnya. Nah terus udah gitu dia jawab kayak gitu. Jadi waktu SMA tuh kan gue dilabrak sama kakak kelas itu, terus gara-gara pundak gue goyang-goyang gitu. Gue lanjutin. Gue dibilang gini, pundak lo kenapa goyang-goyang, anak dance lo, digituin. Terus ya
ya udah akhirnya gue daftar ekskul dance, dan selama 3 tahun gue SMA gue ikut banyak lomba walaupun kemungkinan menangnya kecil. Cuma maksudnya gue ada di tahap dimana kakak kelas gue tuh nggak ada, jadi dia nggak pernah ngerasain itu, apa yang experience-nya gitu. Halo guys. Hai. Oke, sekarang kita udah di segmen kedua. Seperti yang tadi udah gue jelasin, kalau di segmen kedua ini pertanyaan itu berasal dari kalian. Jadi masing-masing kalian akan menanyakan ke temannya yang ada di sampingnya kayak gitu. Mungkin sekarang bisa dimulai dari Budi. Oke, dari gue ya. Tadi kan sebelumnya kan lu ngomong kan, lu merasa menyusahkan orang tua gitu loh, karena nggak bisa naik motor, nggak bisa apa tadi? Belum bisa kerja. Nggak bisa kerja. Tapi sebenarnya nih, lu sayang nggak sih sama orang tua lu? Sayang sih, malah gue ngerasa nih ya, saking gue sayangnya dan kayak apa-apa selalu cerita sama orang tua, gue tuh ngerasa kayak gue nggak bisa hidup tanpa nyokap gue gitu loh. Jadi attachment feel-nya tuh tinggi banget sebetulnya. Jadi kalau ditanya sayang apa gue, sayang Berarti banget. kayak lu nggak ya? Biasa aja kayak sayang, cuma nggak. Lu pasti punya temen kan? Apa nggak, kalau nggak punya temen yang gak usah dijawab nih. Lu ngerasa nggak sih dalam posisi tuh kayak pasti ada, lu punya temen kayak statusnya di atas lu, status sosialnya di atas lu, atau mungkin ada yang di bawah lu. Itu lu merasa minder nggak sih kayak lu berteman sama mereka gitu, yang mana statusnya itu gak bakalan bisa lu penuhin gitu. Minder pernah sih, pernah ngerasain kayak aduh apa gue bisa ya kayak bergaul dengan caranya dia gitu. Itu pasti pernah. Cuman makin gue gede nih, maksudnya makin nambah umur, gue makin sadar ternyata circle gue tuh yang kebentuk jadi itu aja. Nah jadi gue ngerasa kayak itu udah bukan hal yang gue khawatirin lagi gitu, dan gue jadi lebih selektif emang milih teman, cuman lebih ke cocok ngobrolnya, cocok cara bercandanya kayak gitu, dibanding dengan kayak gue punya nggak apa yang dia punya, atau gue sanggup nggak dengan cara bergaulnya dia kayak gitu. Itu sih. Nah terus kan lo lebih tua daripada gue kan kak. Iya lah. Nah pertanyaan gue tuh lebih ke ini sih, kayak dulu lo mungkin waktu di usia gue gitu 17, 18, 19 dan mau jalan 20 gitu, pernah nggak sih ngerasain overthinking yang mungkin jadi kayak lowest point lo gitu loh? Untuk itu sih mungkin sih pas menjelang kelulusan SMA, gue tuh sebenarnya orangnya tuh ya pertama bego, yang kedua tuh nggak mau berusaha gitu loh. Maaf ya teman-teman SMA, banyak teman-teman gue tuh yang beli kunci jawaban gitu kan. Nah gue tuh enggak gitu loh. Jadi gue tuh kayak yaudah, pokoknya gue kayak nggak mau lah gitu-gituan. Terus ada tuh teman-teman gue banyak juga yang keterima di PTN, Universitas Negeri gitu kan. Terus gue merasa kayak anjir, kok mereka bisa gitu kan dapat PTN, sedangkan gue nggak bisa gitu. Mungkin itu yang kondisi overthinking yang mungkin yang terburuk lah gitu. Seru ya pertanyaannya, sharingnya seru juga. Ini mungkin ada satu yang mungkin tadi kelewat. Bisa nggak sih kalian kasih sesuatu yang maksudnya kayak bisa berupa kata-kata atau apa yang bikin orang-orang tuh kayak oh ya ternyata gue harus berubah nih, pikiran yang jahat ini tuh harus pergi lah istilahnya gitu, si overthinking itu nggak boleh ada lagi gitu. Kalau dari gue sih yang pertama belajar untuk menerima dan pahamin kalau tiap orang itu punya fase yang berbeda, tiap orang juga punya masalah yang berbeda, dan yang paling tahu untuk nyelesain pikiran lo itu kan ya lo sendiri gitu. Jadi lo harus paham gimana caranya misahin prioritas apa yang harus dipikirin dan apa yang mungkin bisa seiring berjalannya waktu tuh ya akan kelar sendiri gitu masalahnya gitu sih. Tapi dari gue gini,
seperti yang sebelum-sebelum gue bilang gitu, seiring berjalannya waktu itu pasti akan termaafkan sendiri gitu, karena kan kita juga yang jalanin gitu loh. Apapun yang berlalu ya biarlah berlalu gitu loh. Jadi karena yang tahu diri lu sendiri ya diri lu sendiri gitu loh. Jadi ya udah, balik lagi dari kata gue, ya udahlah ya gitu. Semangat guys.